Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Setelah minggu kemarin kita melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester. Sekarang kita mulai untuk materi pembelajaran matematika kita berikutnya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini ada kaitannya dengan persamaan kuadrat. Jadi nanti minta tolong pelajaran atau materi tentang persamaan kuadrat kalian buka-buka lagi karena ada kaitannya. Gitu ya, sudah siap? Kamu siapkan alat tulis juga. Nanti untuk fungsi kuadrat itu ada menggambar, jadi kalian juga bisa mempersiapkan buku kotak-kotak atau buku streaming untuk menggambar. Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian mempelajari materi, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian fungsi kuadrat. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan koefisiennya. Yang ketiga, kalian bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan tabel. Sudah ya? Kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang memiliki satu buah variabel yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Jadi variabel pangkat tertingginya 2. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0, kemudian a, b, dan c masing-masing adalah bilangan real. Kemudian notasi fx itu artinya atau dibaca fungsi dalam X. Seperti kemarin, A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien X, dan C konstanta. Nilai X-nya itu bisa berubah-ubah, berarti X itu dinamakan variabel bebas. Sedangkan nilai Fx itu bergantung kepada nilai X, sehingga Fx dinamakan variabel tak bebas atau variabel terikat. Kita bisa melihat contohnya, contoh fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, ini pangkat tertingginya 2. Fx sama dengan 1 ditambah 4x dikurangi 3x kuadrat. Atau yang ketiga seperti ini, yang keempat seperti ini. Jadi pangkat tertinggi dari variabelnya semuanya adalah 2. Itu fungsi kuadrat. Kemudian kalau kita punya fungsi kuadrat, kita bisa menentukan nilai A, B, dan C. Dengan terlebih dahulu kita melihat fungsinya itu harus dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Contohnya ini yang pertama. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Berarti a-nya di sini 1. B-nya itu 2, c-nya negatif 3. Yang kedua, fx sama dengan negatif 3x kuadrat dikurangi 4x. Berarti ini a-nya negatif 3, b-nya negatif 4. Karena tidak punya c, berarti c-nya 0. Yang C, fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 8, berarti A-nya 4, B-nya tidak ada atau B-nya 0, C-nya negatif 8. Yang D, ini berarti A-nya 2, B dan C 0. Contoh yang lain, fx sama dengan 2 kalikan x dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 3. Kita lihat bentuknya ini belum sesuai dengan bentuk umum, maka kita harus mengubah dulu. Ini 2. X dikurangi 1 dikuadratkan itu nilainya x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Dan ditambah 3, kita kalikan 2 yang depan, 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 ditambah 3 atau 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5. Ini bentuknya sudah sesuai bentuk umum, berarti A-nya 2, B-nya negatif 4, C-nya 5. Berarti kalau menentukan A, B, C, jangan lupa ditentukan bentuk seperti bentuk umum fungsi kuadrat. Kemudian nilai fungsi kuadrat seperti pada persamaan kuadrat kemarin, berarti kita memasukkan nilai X ke dalam fungsi. Misalnya, tentukan nilai fungsi F untuk X sama dengan negatif 1, 0, 1, dan 2 untuk fungsinya yang seperti ini. Ini untuk X sama dengan negatif 1, maka Fx-nya diganti F min 1. Kita masukkan ya, X-nya diganti min 1 kuadrat dikurangi 3 kali min 1 ditambah 2. Ketemunya 6. X-nya 0, berarti F0. Masukkan 0 dikuadratkan dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. Jadi F0 itu nilainya 2. Begitu juga F1 nilainya 0, F2 nilainya juga 0. Bisa ya, jadi menentukan nilai X itu tinggal memasukkan
X-nya ke dalam fungsi kuadrat. Berikutnya, grafik fungsi kuadrat. Untuk bisa menggambar grafik fungsi kuadrat, itu nanti kita bisa menentukan beberapa titik yang memenuhi fungsi kuadrat tersebut. Misalnya kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nanti kalau kalian gambarnya seperti ini kurva lengkung yang dinamakan parabola. Kalau kalian punya gambar seperti ini, kita lihat ada beberapa yang harus kalian ketahui. Ini A dengan B, itu namanya titik potong parabola dengan sumbu X. Jadi pada sumbu mendatar ini A dan B memotong di sini. Titik potong dengan sumbu X. Kemudian C itu adalah titik potong parabola dengan sumbu Z. Kemudian titik P itu adalah titik puncak parabola. Karena parabolanya menghadap ke atas, maka P ini namanya titik minimum. Nanti kalau gambarnya membuka ke bawah, maka titik puncaknya adalah titik maksimum. Kemudian garis yang merah itu tengah-tengahnya parabola, jadi membagi parabola menjadi dua sama besar, maka garis L itu dinamakan sumbu simetri. Ingat ya, jadi ada titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak. Kemudian untuk bisa menggambar seperti tadi, kita bisa menentukan beberapa titik dulu yang memenuhi fungsi tadi, kemudian digambar. Menggambarnya hati-hati sehingga nanti kurva yang terbentuk adalah kurva yang mulus yang dinamakan parabola. Contohnya, ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi yang bentuknya Y sama dengan AX kuadrat. Nilai Z itu boleh sama nilainya dengan Fx nih. Kalian misalnya disuruh menggambar Fx sama dengan X kuadrat, Fx sama dengan negatif X kuadrat, dan Fx sama dengan 2X kuadrat. Ini kita nanti pertolongannya kita membuat tabel dulu baru digambar. Untuk menentukan nilai fungsi, misalnya kita mengambil fungsi fx sama dengan x kuadrat seperti tadi dimasukkan. X-nya negatif 3, ketemu nilai fungsinya 9. X-nya negatif 2, masukkan, ketemu fungsinya 4 dan seterusnya. Nah, nanti kalian bisa melengkapi tabel seperti ini. Ini yang Y sama dengan X kuadrat, kemudian yang Y sama dengan negatif X kuadrat, dan Y sama dengan 2X kuadrat. Kalian bisa melengkapi tabelnya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah jadi, tabel lengkapnya menjadi ini. Yang Y sama dengan X kuadrat, kita punya beberapa titik ini. Negatif 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, dan seterusnya. Ini kemudian kita gambar pada bidang koordinat. Yang kedua juga sama, Y sama dengan negatif X kuadrat. Kita punya beberapa titik ini. Begitu juga yang Y sama dengan 2X kuadrat. Ini beberapa titik yang dilalui oleh grafik. Nah, kalau sudah ketemu titik-titiknya, kita bisa menggambar grafiknya seperti ini. Ini ada 3 gambar ya, ada 3 grafik digambar pada satu bidang. Kurva atau parabola yang berwarna hitam itu adalah parabola yang menunjukkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang berwarna biru itu grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat. Yang berwarna merah itu adalah grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Nanti kalian coba menggambar ini di buku berpetak ya. Nah, dari gambar ini kita punya beberapa kesimpulan. Kita bisa melihat semua parabola di sini itu puncaknya ada di titik 0,0, titik puncaknya di sini. Kemudian yang berwarna hitam dan merah itu menghadap ke atas. Yang berwarna biru menghadap ke bawah. Lah, ini warna hitam, warna merah, kemudian menghadap kemana itu ditentukan oleh koefisien dari variabelnya. Kita bisa melihat perbedaannya di sini. Yang Y sama dengan X kuadrat yang hitam tadi, parabolanya terbuka ke atas. Yang negatif X kuadrat, parabolanya terbuka ke bawah. Yang 2X kuadrat juga terbuka ke atas. Jadi yang X kuadrat dan 2X kuadrat itu sama-sama terbuka ke atas. Tetapi untuk yang Y sama dengan 2X kuadrat, kalian lihat tadi gambarnya lebih kurus ya, yang Y sama dengan 2X kuadrat, yang Y sama dengan X kuadrat itu lebih gemuk atau lebih lebar daripada yang Y sama dengan 2X kuadrat.
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A itu akan mempengaruhi bentuk grafik. Jika A-nya positif, grafiknya membuka ke atas. Kalau A-nya negatif, grafiknya membuka ke bawah. Kalau A-nya positif, A-nya semakin besar, maka nanti grafiknya semakin kecil atau semakin langsing. Tapi kalau A-nya negatif, A-nya semakin kecil, jadi nilai A-nya makin kecil tetapi negatif, maka nanti gambarnya gemuk tetapi menghadap ke bawah. Bisa melihat nggih? Nanti kalau kalian sudah praktek menggambar nanti bisa melihat kesimpulannya seperti ini. Nah, sekarang yang kedua untuk grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C, jadi ada konstantanya. Kalian bisa mencoba untuk grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, dan satunya Y sama dengan X kuadrat, ini saya ganti min 2 ya, jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Kalian membuat tabelnya dulu seperti ini, nilai X, kemudian dimasukkan nilai Y-nya, titik yang dilalui siapa. Nanti kalian coba, dicoba ya, tabelnya dibuat. Lah kalau sudah nanti ketemu gambarnya seperti ini. Yang berwarna hitam itu adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Yang berwarna merah itu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Ini melalui titik 1,0. Yang Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2 itu yang warnanya biru. Melalui titik ini negatif 0, negatif 2. Berarti kita bisa menyimpulkan tadi Y sama dengan X kuadrat ditambah C itu karena A-nya semuanya 1 positif berarti semuanya menghadap ke atas. Kalau Y sama dengan X kuadrat C yang hitam puncaknya 0,0. Yang Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 puncaknya di 0,1. Kemudian yang Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2 itu puncaknya Y sama dengan negatif 2. Berarti nilai C itu mempengaruhi apa? Ya nilai C itu mempengaruhi koordinat titik puncak. Kesimpulannya Y sama dengan X kuadrat ditambah C itu kalau ini C-nya positif nanti membuka ke atas. Jadi titik puncaknya itu 0, C. Tapi kalau C-nya negatif, X kuadrat dikurangi C, titik puncaknya 0, negatif C. Itu ya. Jadi kalian bisa melihat seperti ini. Kalau plus 1 ya di sini 0,1. Min 2 pasti puncaknya di 0, negatif 2. Sampai di sini tentang pengertian fungsi kuadrat dan cara menggambar grafiknya. Bisa dipahami ya? Kalau belum bisa dipahami nanti dibaca lagi materinya, dicoba menggambar dan mempelajari soal-soalnya. Terima kasih, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.